Assalamualaikum semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bangun datar segi 4 lagi, yaitu tentang jajar genjang dan belah ketupat. Nah, gambar ini merupakan gambar dari macam-macam bangun datar segi 4. Ada persegi panjang, ada persegi, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Seperti kita tahu, jika segitiga dibentuk oleh 3 buah titik, maka seperti namanya, bangun datar segi 4 dibentuk oleh 4 buah titik. Ini yang disebut titik ya, 1, 2, 3, dan 4. Coba kalian perhatikan. Dari setiap bangun datar segi 4 pasti memiliki 4 buah titik, yaitu 4 buah titik sudut. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar kan, yaitu bangun datar segi 4 persegi panjang dan persegi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bangun datar, jajar genjang, dan belah ketupat. Ayo kita langsung aja belajar ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang sifat dari jajar genjang. Nah, pada gambar samping yang sudah kalian lihat ini adalah gambar dari bangun datar jajar genjang. Ada gambar yang pertama, ada gambar yang kedua. Nah, kita bahas sifat-sifatnya ya. Yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang. Ada 2 pasang. Apa sih yang disebut dengan sisi? Nah, ini dia nih. AD sebagai sisi, AB sebagai sisi, BC sebagai sisi, dan CD juga sebagai sisi. Di sini, sisi yang berhadapan sama panjang. Yang pertama, sisi AD memiliki pasangan yang berhadapan adalah sisi BC. Berarti AD sama dengan BC. Contohnya, jika AD 5 cm, maka BC juga 5 cm. Begitupun juga untuk pasangan sisi yang kedua, yaitu adalah sisi AB yang berhadapan dengan sisi CD. Contohnya, jika AB panjangnya 8 cm, maka CD juga 8 cm. Nah, ini ya, yaitu AD sama dengan BC sebagai pasangan yang pertama, dan yang kedua adalah AB sama dengan DC. Berarti sisi yang berhadapan pada jajar genjang yang sama panjang adalah ada 2 pasang. Paham ya? Nah, yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar ada 2 pasang juga. Tadi yang berhadapan yang mana? Sisi AD untuk pasangan yang pertama dengan sisi BC. Berarti AD sejajar dengan BC. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar sisi sejajar atau garis sejajar adalah garis yang tidak berpotongan. Berarti AD sejajar dengan BC. Jika garis AD diperpanjang dan garis BC diperpanjang, dia tidak akan berpotongan. Bagaimana jika kalau misalnya garis itu berpotongan? Nah, ini dia yang dimaksud dengan garis berpotongan. Garis BD dan garis AC berpotongan di titik tengah, atau pada gambar yang kedua, dia berpotongan di titik E. Paham ya? Nah, ini adalah simbol dari sejajar. Berarti artinya AD sejajar dengan BC dan AB sejajar dengan DC. Paham ya? Nah, selanjutnya yang ketiga, sudut yang berhadapan sama besar dalam satuan derajat. Mana aja sudut-sudut dari jajar genjang? Pada gambar yang pertama, dia ada sudut A, ada sudut B, ada sudut C, dan ada sudut D. Di sini, sudut yang berhadapan sama besar dalam satuan derajat. Contoh, pada sudut A dia berhadapan dengan sudut C. Berarti sudut A sama dengan sudut C. Contohnya, jika sudut A 60 derajat, maka sudut C juga 60 derajat. Paham ya? Begitu juga dengan sudut B dan sudut D. Berarti sudut B sama dengan sudut D. Ini ya, ada 2 pasang, yaitu sudut A sama dengan sudut C, dan sudut B sama dengan sudut D. Paham ya? Selanjutnya, diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Mana sih Kak yang disebut dengan diagonal? Nah, ini dia. Diagonal adalah pada gambar pertama, yaitu garis BD, garis yang putus-putus berwarna biru, dan garis AC. Kalau pada gambar yang kedua, ada garis AC dan garis BD, dan berpotongan di titik E. Di sini, diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Coba kita lihat pada gambar yang pertama. Gambar yang kedua, diagonal AC, dia membagi 2 sama panjang di titik E. Berarti
EA, panjang EA sama dengan panjang EC. Begitu juga dengan diagonal yang BD, berarti panjang EB sama dengan panjang ED. Paham ya? Nah, yang kelima, sudut yang berdekatan sama dengan 180 derajat. Mana aja sih sudut yang berdekatan? Ingat ya, sudut yang berdekatan, bukan yang berhadapan. Nah, pada gambar 2, coba kalian perhatikan. Di sini ada sudut A. Sudut A berdekatan dengan mana aja? Sudut A dan sudut B berdekatan. Sudut A dan sudut D juga berdekatan. Yang pertama, sudut A dengan sudut B. Dia berdekatan ya, berarti sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena dia merupakan garis berpelurus. Begitu juga dengan sudut A dengan sudut D juga sama dengan 180 derajat. Dan sudut D dengan sudut C juga 180 derajat. Begitu juga dengan sudut C dengan sudut B juga 180 derajat. Karena merupakan sudut berpelurus. Ingat ya, sudut yang berdekatan, bukan yang berhadapan. Paham ya? Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar lagi sifat dari belah ketupat. Nah, ini di samping udah ada gambar dari bangun datar segi 4 belah ketupat. Ada gambar yang pertama dan ada gambar yang kedua. Nah, untuk sifat yang pertama, keempat sisinya sama panjang pada belah ketupat. Yang manakah yang disebut dengan sisi pada belah ketupat? Nah, ini dia ya, yang ada logo S-nya, itu namanya sisi. Berarti apa aja? Ada sisi AD, ada sisi DC, ada sisi CB atau BC, dan ada sisi AB. Berarti keempat sisinya sama panjang. Contoh, jika AD-nya 4 cm, maka CD juga 4 cm, BC 4 cm, dan AB juga 4 cm. Paham ya? Yang kedua, sisi yang berhadapan sejajar ada 2 pasang. Ya, kita yang pertama lihat pada sisi AD. AD berhadapan dengan apa? AD berhadapan dengan BC, berarti AD sejajar dengan BC. Yang kedua, AB sejajar dengan DC. Paham ya? Nah, ini dia. Ini adalah logo dari sejajar. Berarti AD sejajar dengan BC dan AB sejajar dengan DC. Paham ya? Yang ketiga, sudut yang berhadapan sama besar. Mana aja sudut pada belah ketupat? Nih, lihat pada gambaran kedua. Ada sudut C, ada sudut D, ada sudut A, dan ada sudut B. Sudut yang berhadapan sama besar berarti pada sudut C. Sudut C berhadapan dengan sudut A. Berarti jika sudut C 45 derajat, sudut A juga 45 derajat. Begitupun dengan sudut B dan sudut D. Nah, sudut yang berhadapan sama besar dalam satuan derajat ada 2 pasang, yaitu sudut A sama dengan sudut C, dan sudut B sama dengan sudut D. Paham ya? Yang keempat, diagonalnya saling tegak lurus membagi 2 sama panjang. Mana aja diagonal pada belah ketupat ini? Nah, pada gambar yang dikasih simbol D1 itu sebagai diagonal 1, dan dikasih simbol D2 itu sebagai diagonal 2, di mana diagonal satunya adalah yang garis putus-putus membentang secara horizontal, dan diagonal 2 adalah garis putus-putus yang membentang secara vertikal. Paham ya? Nah, yang kelima, diagonalnya membagi sudut-sudut belah ketupat sama besar. Diagonal tadi kan, nah ini nih, ada diagonal 1 dan ada diagonal 2. Kedua diagonal ini membagi sudut-sudut sama besar pada belah ketupat. Yang mana aja sudutnya pada diagonal? Yang ini ya. Dia membentuk sudut-sudut sama besar. Ini ada 90 derajat, yang di bawah juga 90 derajat, yang samping kiri juga 90 derajat. Maka dia membagi sudut-sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Paham ya? Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal tentang dari sifat-sifat jajar genjang dan belah ketupat. Nah, ini ya yang pertama. Berikut ini yang bukan sifat dari jajar genjang adalah yang A, katanya sisi yang berhadapan sama panjang.
Yang B, sudut yang berhadapan saling berpelurus. Yang C, sisi yang berhadapan sejajar ada 2 pasang. Yang D, sudut yang berdekatan berpelurus. Nah, kita lihat yang A dan C adalah sama-sama sisi. Yang A katanya sisi yang berhadapan sama panjang, dan yang C adalah sisi yang berhadapan sejajar ada 2 pasang. Apakah benar A dan C itu jawabannya adalah sifat dari jajar genjang? Ya, jawabannya adalah benar. Kalau yang sifat jajar genjang itu sisi yang berhadapan sama panjang dan sisi yang berhadapan sejajar ada 2 pasang. Selanjutnya, kita lihat jawaban yang B dan yang D. Sama-sama sudut. Kata yang B, sudut yang berhadapan saling berpelurus. Kata yang D, sudut yang berdekatan yang berpelurus. Jawaban yang salah atau yang benar yang mana ya? Ternyata jawaban yang salah adalah sudut yang berhadapan saling berpelurus. Itu salah, karena sudut yang berdekatan yang berpelurus pada jajar genjang. Ingat ya sifatnya ya, sudut yang berdekatan bukan yang berhadapan. Maka jawabannya dari pertanyaan ini adalah yang B. Paham ya? Mudah banget kan? Ingat-ingat ya sifat-sifatnya. Nah, yang kedua adalah contoh dari sifat belah ketupat. Berikut ini adalah yang tidak tepat dari sifat belah ketupat. Yang A, keempat sisinya sama panjang. Yang B, sudut yang berhadapan sama besar. Yang C, diagonalnya membagi 2 sama panjang. Yang D, diagonalnya tidak tegak lurus. Kita bahas yang A dulu, keempat sisinya sama panjang. Betul atau salah? Jawabannya adalah ya, benar, keempat sisinya sama panjang pada belah ketupat. Yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Benar nggak kalau sudut yang berhadapan sama besar pada belah ketupat? Jawabannya adalah benar. Yang C, diagonalnya membagi 2 sama panjang. Benar nggak kalau diagonalnya membagi 2 sama panjang? Jawabannya adalah benar, diagonalnya membagi 2 sama panjang pada sifat belah ketupat. Yang terakhir, diagonal tidak tegak lurus. Apakah benar diagonal tidak tegak lurus? Jawabannya adalah salah, karena diagonal pada sifat belah ketupat saling tegak lurus. Paham ya? Berarti jawabannya yang D. Nah, selanjutnya setelah kita belajar nih sifat-sifat dari jajar genjang, dari belah ketupat, sekarang kita akan membahas rumus luas dan keliling dari jajar genjang dan belah ketupat. Nah, ini rumus luas dan keliling jajar genjang. Yang pertama ya kita pelajari. Yang digunakan untuk menghitung rumus luas dan keliling jajar genjang adalah yang pertama, rumus jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Dan yang untuk mencari kelilingnya adalah jumlah dari keempat sisi dari jajar genjang. Nah, dalam menyelesaikan luas jajar genjang, kita harus tahu nih, mana alasnya, mana tingginya. Nah, harus diingat juga, kalau alas pada jajar genjang itu selalu sisinya dari jajar genjang itu sendiri. Nah, kita lihat ya, pada gambar kedua ini, alasnya adalah AB dan tingginya adalah garis yang putus-putus ini ya. Kalau pada gambar yang kedua, kalau gambar yang pertama, berarti alasnya juga AB dan tingginya adalah garis ED. Paham ya? Nah, selanjutnya ada rumus luas dan keliling dari belah ketupat. Rumus yang biasanya digunakan adalah yang pertama, luas belah ketupat dicari dengan diagonal 1 atau sebagai D1 dikali dengan diagonal 2 atau sebagai D2 dibagi dengan 2. Dan keliling belah ketupat itu sendiri adalah jumlah keempat sisinya. Ya, jumlah keempat sisinya, karena belah ketupat itu keempat sisinya sama panjang, maka bisa juga keliling belah ketupat adalah 4 dikali sisi. Paham ya? Nah, lihat pada gambaran di bawah, logo S yang berwarna merah ini merupakan sisi, yaitu mana? DC, CB, BA, dan AD. Dan diagonal 1 itu sebagai garis putus-putus yang berwarna merah ya. Dan diagonal 2 itu garis putus-putus yang berwarna kuning. Paham ya? Nah, sekarang gimana sih Kak contoh soal dari rumus luas dan keliling jajar genjang dan belah ketupat? Yuk kita bahas contoh-contoh soalnya. Nah, ini aku punya contoh soal yang pertama, yaitu
Diketahui luas jajar genjang ABCD adalah 128 cm persegi. Dan diketahui tinggi jajar genjangnya itu 8 cm. Dan alasnya X plus 10 cm. Tentukan nilai X. Nah, di sini yang ditanya nilai X-nya nih, karena luasnya sudah diketahui. Kita jawab ya. Nah, ini merupakan ilustrasi gambar dari soal yang di atas ya. Paham ya? Nah, kita jawab nih. Luas jajar genjang seperti kita tahu rumusnya adalah alas dikali tinggi. Kita substitusi luasnya, kita sudah diketahui ya pada soal luasnya adalah 128 nih ya, luasnya ya. 128. Luas jajar genjang itu kan alas dikali tinggi. Pada soal alasnya berapa? Alasnya adalah X plus 10 cm. Maka kita substitusi X plus 10 dikali dengan tingginya adalah D8. Maka X plus 10 dikali dengan D8 sama dengan 128. Langsung aja ya. X plus 10 sama 8-nya kita kali pelangi. X dikali 8 sama dengan 8X. 10 dikali 8 sama dengan 80 sama dengan 128. Di sini kita mau mencari nilai X. Nilai X atau variabel X berada pada ruas kanan. Untuk meninggalkan tinggal X-nya saja, kita apakan? Maka kita dapat menghilangkan variabel yang tidak memiliki variabel X pada ruas kanan. Dengan cara gimana? Yaitu dengan cara dikurang dengan 80 agar 80 yang di sini habis ya. Ingat, jika ruas kanan dikurang dengan 80, maka ruas kiri juga harus dikurang 80. Harus adil ya. Ruas kanan dikurang, ruas kiri juga harus dikurang dengan jumlah yang sama. Ayo, 128 dikurang 80 sama dengan 48. Ini habis ya, 80 dikurang 80 habis, tersisa 8X. Karena ya pada soal yang ditanya nilai dari X-nya, sedangkan di sini ada 8X, kita apain biar tersisa 8X? Yaitu kita bisa dengan dibagi 8. Kenapa dibagi 8? Karena 8 dibagi 8 hasilnya 1. 1 dikali X sama dengan X. Ingat, jika ruas kanan dibagi dengan 8, ruas kiri juga harus dibagi dengan jumlah yang sama. Paham ya? 48 dibagi 8 sama dengan 6. 8 dibagi 8 sama dengan 1 dikali X sama dengan X. Maka hasilnya 6 sama dengan X. Atau X-nya adalah 6 cm. Mudah ya? Paham ya? Nah, selanjutnya pada soal nomor 2, di sini ada sebuah jajar genjang memiliki panjang alas 25 cm dan ukuran tinggi 15 cm. Hitunglah berapa luas bangun datar jajar genjang. Kita tulis dulu di bawah ya. Diketahui A atau alasnya adalah 25 cm pada soal nih yang ini ya. Dan tingginya adalah 15 pada soal diketahui nih yang ini. Nah, yang ditanya adalah luas dari bangun datar jajar genjang. Luas jajar genjang seperti kita tahu luasnya itu alas dikali dengan tinggi. Tadi alasnya ada 25 dan tingginya adalah 15. Langsung aja kita substitusi ya. Berarti luasnya adalah 25 sebagai alas dan dikali 15 sebagai tinggi. 25 dikali 15 hasilnya adalah 375 cm persegi ya, paham ya? Mudah banget kan? Nah, sekarang ada contoh soal yang ketiga. Di sini contoh soalnya adalah sebuah belah ketupat memiliki diagonal masing-masing 18 cm dan 24 cm. Yang ditanya adalah hitunglah luas dan kelilingnya. Nah, luas dari belah ketupat yang tadi sudah kita pelajari, luasnya adalah D1 sebagai diagonal 1 dikali dengan D2 sebagai diagonal 2 dan dibagi 2. Nah, di sini pada soal diketahui nih. Diagonal yang pertama adalah 18. Langsung aja kita substitusi ke rumus luasnya. Berarti diagonal 1 itu 18 dikali dengan diagonal 2-nya adalah 24. Diketahui pada soal dan dibagi
2. Hasilnya adalah 216 cm persegi. Lalu yang ditanya adalah kelilingnya. Rumus keliling dari belah ketupat adalah 4 dikali sisi atau jumlah dari keempat sisinya. Paham ya? Nah, karena pada soal belum diketahui nih sisi dari belah ketupatnya itu berapa, maka kita bisa cari dengan rumus Pitagoras, ya. Nah, karena sifat dari diagonal dari belah ketupat itu diagonalnya membagi 2 sama panjang, maka kita ilustrasikan pada gambar ini ya. Ada diagonal ABC, ada belah ketupat ABCD. Ya, dan dia berpotongan di titik O. Diagonalnya berpotongan nih di titik O. Kita namakan titik O ya. Diagonal yang pertama katanya 18. Nah, berarti AC-nya sama dengan 18. Karena sifat pada diagonal belah ketupat itu membagi 2 sama panjang, maka OA sama dengan 9 dan OC sama dengan 9. Karena 18 dibagi 2 sama dengan 9. Paham ya? 9 tambah 9 sama dengan 18. Begitu juga dengan diagonal yang BD. Diagonal BD adalah diagonal yang kedua, yaitu 24 cm. Berarti OD sama dengan 12 cm, OB juga 12 cm. Coba kita lihat yang segitiga OCD nih, yang ini ya. Lihat tanda panah ya. Segitiga OCD. Nah, sini OC sudah diketahui 9, OD sudah diketahui nih 12. Yang belum diketahui adalah sisi miringnya nih. Yang ini, ya kan? Nah, untuk mencari sisi miringnya, kita bisa menggunakan rumus dari teorema Pitagoras. Ini lihat pada yang di sini yang di tengah. Nah, ini kita mencari CD. Rumus Pitagoras untuk sisi miring adalah ditambah lalu dikuadratkan, maka CD kuadrat sama dengan CO kuadrat ditambah dengan DO kuadrat. Sisi yang diketahui ya. Nah, CO-nya sama dengan 9 cm seperti yang sudah diketahui, ditambah dengan DO-nya sama dengan 12 cm. Maka CO kuadrat adalah jadinya 9 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. 9 kuadrat itu berapa? 9 kuadrat adalah 81 dan 12 kuadrat adalah 144. 81 ditambah 144 adalah 225. Lihat di sini masih CD kuadrat. Yang ditanya adalah CD-nya. CD saja atau sisinya. Maka untuk menghilangkan CD pada di sini diapain? Bisa kita akarin, yaitu diakarin ya. CD sama dengan akar dari 225 ini yang di atas ya. Akar dari 225 berapa? Yaitu 15. Kita dapat nih CD-nya berarti 15 cm. Yang ditanya adalah kelilingnya. Keliling dari belah ketupat adalah 4 dikali sisi atau jumlah dari keempat sisinya. Berarti 4 dikali sisi. Seperti tadi kita udah tahu ya. Udah kita hitung nih, sisinya adalah 15 cm. Karena sifatnya adalah keempat sisinya sama panjang, berarti jika CD sebagai sisi 5 cm, maka semuanya juga 15 cm. Berarti 4 dikali 15 sama dengan 60 cm. Paham ya? Gampang kan? Nah, soal yang terakhir, di sini aku punya diketahui panjang diagonal sebuah belah ketupat berturut-turut yaitu 15 dan 12 cm. Tentukan luas belah ketupat itu. Gampang banget ini. Tadi kan kita sudah tahu kan? Luas dari belah ketupat adalah diagonal 1 atau D1 dikali dengan diagonal 2 atau D2 dibagi dengan 2. Nah, kita tahu nih, diagonal 1-nya itu berapa di sini? 15 dan diagonal 2-nya adalah 12. Kita substitusi aja. Berarti D1 dikali D2 dibagi 2 adalah 15 sebagai diagonal 1 dan 12 sebagai diagonal 2 dibagi dengan 2. 15 dikali 12 adalah 180 dan dibagi 2 adalah hasilnya 90 cm persegi. Maka didapat luas dari belah ketupat pada soal di atas adalah 90 cm persegi. Gampang banget ya teman-teman. Coba dipahami dari soal nomor 1 sampai nomor 4. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian paham akan materinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.